kami tidak sembarang semua pasien artinya di label COVID tidak. Kita berdasarkan di samping dengan rapid test karena di samping dengan rapid test ditunjang dengan pemeriksaan yang lain. Rapid itu kan berdasarkan antibodi. Jadi ketika seseorang terinfeksi di hari ke-1, ke-2 itu antibodi belum jadi, sehingga hasil rapidnya bisa non reaktif. Kemudian setelah beberapa hari baru hasil rapidnya menjadi reaktif seperti itu. Karena tergantung dari antibodi. Antibodi itu kan terbentuknya sekitar 1 minggu sampai 10 hari, Mas. Padahal ronsen toraknya sudah jelas menunjukkan perburukan dan laboratoriumnya juga mengarah ke arah COVID. Kami tidak, artinya itu bukan kebijakan nasional, jadi berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan. Barangkali bisa nih Bu Dr. Sherly, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, yang mungkin bisa. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Dikit enggak? Sedikit mengganggu. Iya. 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 Gimana, Mas? Nggih, Bu Dokter, ini kan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan bagi teman-teman gugus tugas, dinas kesehatan, yang rata-rata masyarakat kita ini kemudian kebingungan. Kadangkala kasus seperti yang kemarin di rumah sakit Puro dan sebagainya yang katanya ini non reaktif atau katakanlah dengan bahasa sekarang probable dan sebagainya. Katanya apa Bu yang membuat kemudian seseorang itu harus diprotokol kesehatan mungkin ini yang kaitannya dengan gugus tugas Kota Pasuruan. Barangkali bisa sedikit dijelaskan Bu. Iya, jadi untuk probable dan juga confirm positif itu untuk penata laksanaan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi itu memang standar dari KMK yang baru 0107. Meskipun KMK yang lama juga sama. Jadi kalau dulu istilahnya probable itu sama dengan suspek ya, PDP. Nah itu semua penata laksanaannya sesuai dengan protokol COVID seperti itu. Nah Bu, rata-rata kan gini, bagaimana mendeteksi orang yang harus diprotokol Bu? Karena kayak kasus kemarin kan katanya berdasarkan pada rapid atau swab gitu Bu. Misalnya jadi ketika swab belum jadi, kita itu tetap dengan pemeriksaan penunjang. Jadi dengan tes rapid dan pemeriksaan penunjang, laboratorium darah dan juga foto toraks serial. Dari foto toraks serial itu bisa kita lihat untuk yang gejala mengarah COVID itu dengan perburukan dari ronsen toraknya. Bu, kalau misalnya ada yang non reaktif katanya atau anggaplah negatif, kemudian orang tersebut probable katakanlah swabnya belum keluar, kayak yang kasus di Lumbang kemarin yang ada di Purut katakanlah gitu misalnya. Iya. Nah kayak gitu apa Bu? Yang kadang-kadang kan orang kena sesak dan sebagainya, padahal diabetes dan sebagainya non reaktif, tapi di protokol itu gimana Bu? Kalau gugus tugas menjelaskan. Iya, jadi kami tidak sembarang semua pasien artinya di label COVID tidak. Kita berdasarkan di samping dengan rapid test karena di samping dengan rapid test ditunjang dengan pemeriksaan yang lain. Jadi ada ronsen toraks serial, kemudian ada pemeriksaan laboratorium darah yang menunjang sesuai dengan penegakan diagnosa COVID seperti itu Mas. Jadi bukan kami mendiagnosa itu tanpa standar, itu standar diagnosa kami. Jadi di samping dengan rapid, kemudian dengan pemeriksaan penunjang ronsen toraks serial, kemudian laboratorium dan kemudian swab. Hasil rapid tidak menjadi dasar Bu, misalnya ada yang non reaktif gitu. Iya, kadang kala rapid itu kan berdasarkan antibodi. Jadi ketika seseorang terinfeksi di hari ke-1, ke-2 itu antibodi belum jadi, sehingga hasil rapidnya bisa non reaktif. Kemudian setelah beberapa hari baru hasil rapidnya menjadi reaktif seperti itu. Karena tergantung dari antibodi. Antibodi itu kan terbentuknya sekitar 1 minggu sampai 10 hari Mas. Padahal ronsen toraknya sudah jelas menunjukkan perburukan dan laboratoriumnya juga mengarah ke arah COVID seperti itu. Artinya gini Bu, kalau misalnya seseorang misalnya dites ya kayak penyakit penyerta katakanlah gitu, kemudian masuk ke rumah sakit, kemudian dia mengalami sesak nafas berat atau apa, atau istilahnya bisa dikategorikan tadi diagnosa penunjang Bu ya? Iya. Ya.
kalau gambarannya bukan pneumonia juga artinya bukan gambaran yang mengarah ke arah COVID, kami juga artinya diagnosa itu ada standarnya, Mas. Jadi tidak semua berarti karena sesak kemudian foto toraknya tidak menunjukkan gambaran ke arah COVID, kami juga tidak akan melakukan penanganan secara COVID. Jadi tergantung pemeriksaan penunjang dan parameter-parameter standar lainnya. Artinya tidak hanya karena masyarakat kita sementara ini masih berdasarkan pada hasil rapid. Hasil rapidnya tuh loh non reaktif. Kenapa kok tiba-tiba harus protokol? Jadi hasil rapid itu ketika antibody belum terbentuk, ketika baru terpapar 1-2 hari antibody belum terbentuk, hasilnya akan non reaktif. Hasilnya non reaktif, tapi di yang lain diagnosa yang lain tidak semua. Pemeriksaan penunjangnya mengarah ke arah COVID. Ya. Artinya itu memang ketika misalnya kondisi pasien probable kemudian meninggal dunia, maka harus protokol gitu Bu ya, sesuai dengan protokol. Jadi sesuai kami tidak, artinya itu bukan kebijakan nasional. Jadi berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan, probable dan confirm positif itu pemakaman secara penata pemakaman secara COVID. Nah, ini ada juga pertanyaan Bu, kalau misalnya dilakukan protokol, apakah harus semua petugasnya itu sendiri atau kadang-kadang kan hanya pihak keluarga yang pakai hazmat atau APD aja Bu? Gimana itu Bu? Semua yang menangani di situ harus memakai APD lengkap karena risiko penularan. Gimana Bu? Kalau protokolnya misalkan kadang-kadang ya sudah kita aja yang melakukan jenazah, apa protokol, tapi syaratnya harus begini-begini. Nah, gimana Bu untuk nangani ini biar ada pemahaman gitu bagi masyarakat? Untuk protokol COVID itu dengan persetujuan keluarga. Karena itu setiap tindakan yang kami lakukan kami ada inform konsen berdasarkan data-data penunjang pemeriksaan yang ada. Kami meminta persetujuan keluarga untuk penanganan selanjutnya seperti itu. Dan penanganan setiap langkah apapun kami selalu dengan persetujuan keluarga. Oh, persetujuan. Jadi kalau misalnya ada tanda kutip itu ada form-form khusus Bu ya, menegaskan bahwasanya ini penyerta lampiran dan sebagainya. Ini diagnosanya. Iya. Artinya hanya terjadi miskomunikasi, misalnya ada ketidaksalahpahaman. Ya, yang kemarin kejadian itu, yang kemarin sampai di medsos dan sebagainya memang ada miskomunikasi. Kemarin sudah untuk direktur sudah saya minta untuk memberikan penjelasan pada media juga pada keluarga. Supaya nggak terjadi lagi miskomunikasinya. Apa Bu yang harus disampaikan oleh teman-teman gugus tugas bila ada kasus? Kan ini jadi fobia juga Bu, masuk ke rumah sakit, mekanismenya seperti apa dan sebagainya agar nanti masuk tiba-tiba dijadikan COVID kita. Nah, gimana Bu? Sebenarnya sosialisasi itu sudah kami lakukan terus secara masif dan berkesinambungan. Cuman artinya seperti biasa berita miring atau berita hoax itu selalu lebih dominan ketimbang yang kejadian yang sebenarnya. Jadi untuk menegakkan diagnosa COVID itu tetap kami dengan parameter pemeriksaan penunjang. Jadi nggak semua berarti pasien yang masuk terus di COVID kan seperti yang di rame yang rumor yang beredar di masyarakat seperti itu karena semua yang masuk rumah sakit pasti di-COVID-kan. Ya, seperti itu. Jadi untuk menegakkan diagnosa kami sesuai dengan parameter-parameter pemeriksaan yang ada. Artinya sudah sesuai ketentuan. Nah, kalau misalnya masuk di rumah sakit, itu apa Bu langkah awal ketika melakukan? Apakah langsung ada titik di mana gugus tugas ada pasien dan sebagainya? Apa Bu yang dilakukan sih Bu gambarannya? Misalnya di teman-teman gugus tugas. Sama seperti seperti sebagaimana lazimnya ketika seseorang masuk rumah sakit pasti akan dilakukan anamnesa yang pertama. Dari anamnesa kita berdasarkan gejala dan keterangan dari pasien kita akan melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Seperti itu. Jadi kita berdasarkan gejala klinis daripada pasien, gejala klinis kita lakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan gejala klinisnya. Itu. Kalau memang mengarah ke COVID maka harus ada persetujuan untuk penanganan COVID, begitu Bu ya mekanismenya? Jadi semua pasien yang masuk itu sebelum penanganan baik COVID ataupun tidak pasti kami harus mendapatkan persetujuan dari keluarga. Semua pasien seperti itu. Memang prosedurnya kan seperti itu. Jadi nggak benar kalau pasien yang masuk ke rumah sakit pasti di-COVID-kan. Baik, Bu Dr. Sally, terima kasih sudah memberikan berbagi info
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat kita. Iya, terima kasih banyak, Mas. Bu Dokter. Waalaikumsalam. Ya.